Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Auliana Afandi di materi perkuliahan biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik respirasi seluler. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, sel hidup itu memerlukan energi untuk dapat bekerja dengan baik. Energi itu masuk ke dalam ekosistem dalam bentuk cahaya matahari. Nah, di sini kita bisa lihat ya di gambar yang ada di sebelah kiri ini. Jadi cahaya matahari itu masuk ke dalam ekosistem, kemudian oleh kloroplas pada tumbuhan dengan melalui fotosintesis akan dihasilkan molekul organik dan oksigen. Nah, molekul organik ini kemudian akan mengalami respirasi seluler pada mitokondria suatu organisme untuk menghasilkan ATP atau energi. Jadi satuan energi pada tubuh makhluk hidup itu adalah ATP atau adenosin trifosfat. Lalu sisanya akan dilepaskan dalam bentuk panas. Nah, ini adalah resume dari respirasi seluler yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, secara umum, sel itu dapat memanen energi dari glukosa. Jadi, makanan yang paling mudah dicerna atau diubah menjadi energi itu adalah glukosa melalui 3 tahapan yang paling utama. Yang pertama adalah glikolisis. Jadi, glikolisis ini terjadi di sitosol. Nah, glikolisis ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat. Jadi satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 molekul pirufat. Kemudian dari sitosol, molekul pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria melalui proses pirufat oksidase, sehingga si pirufat ini tadi berubah menjadi molekul asetil koenzim A. Nah, molekul asetil koenzim A ini kemudian akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di sini siklus Krebs akan memecah karbon ya dari asetil koenzim A itu menjadi NADH dan FADH2. Jadi NADH dan FADH ini membawa elektron yang nantinya akan melalui fosforilasi oksidatif di membran mitokondria. Jadi ketika melalui fosforilasi oksidatif, elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 ini akan mengalami proses yang namanya proses transfer elektron yang akan menghasilkan energi atau ATP. Nah, jadi tahap pertama dalam proses pemecahan glukosa ini secara respirasi, ini adalah glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma ya, atau sitosol atau sitoplasma. Nah, pertama-tama molekul glukosa ini oleh enzim heksokinase diikat dengan molekul fosfat di atom C nomor 6. Jadi diubah dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat ini kemudian diubah bentuknya. Jadi glukosa ini kita lihat ya bentuknya heksagon. Nah, diubah menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim fosfoglucose isomerase. Lalu dari fruktosa 6 fosfat ini kemudian akan mengambil satu fosfat lagi dari ATP. Jadi di sini kita sudah utang 2 fosfat ya, 2 ATP, utang 2 ATP untuk mencerna si glukosa ini. Dari fruktosa 6 fosfat itu ditambahkan lagi fosfat di ujung C nomor 1 menjadi fruktosa 16 bifosfat atau fruktosa 16 difosfat. Jadi fruktosa ini gulanya gula fruktosa, 1 dan 6-nya ada molekul fosfat di sini, di nomor 1 dan di nomor 6. Makanya namanya fruktosa 16 bifosfat. Nah, fruktosa 16 bifosfat ini kemudian akan dipecah menjadi 2 molekul yang masing-masing punya 3 atom karbon. Nah, yang memecah enzimnya namanya enzim aldolase. Enzim aldolase ini mengubah fruktosa 16 bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat ini kemudian akan melanjutkan proses glikolisis ini menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, namun kita tahu ya tadi kan kita menghasilkan 2 molekul dengan masing-masing punya 3 atom karbon, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Untuk dihidroksiaseton fosfat ini akan diubah menjadi
gliseraldehid 3 fosfat dengan enzim triosa fosfat isomerase. Nah, lalu kita lanjutkan 1,3-biofosfogliserat ini diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, di sini 1 fosfat ini akan mengikat pada adenosin difosfat menghasilkan 1 ATP. Jadi ini ATP pertama yang dihasilkan dari proses glikolisis. Itu ada di sini ya. Jadi ketika perubahan 1,3-bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat ini kemudian dipindah gugus fosfatnya di atom C nomor 2, dari atom C nomor 3 ke atom C nomor 2 menjadi 2 fosfogliserat. Nah, 2 fosfogliserat ini membuat di sini ya ada CH2OH di atom C nomor 3, sehingga di atom C nomor 3 ini H2O-nya nanti akan lepas dari enzim enolase menghasilkan fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini tadi yang gugus fosfat di atom C nomor 2-nya ini juga akan dilepas oleh enzim pirufat kinase menempel pada adenosin difosfat menghasilkan 1 ATP lagi menjadi pirufat. Jadi berapa total ATP yang diperoleh dari glikolisis? Kita tahu dari gliseraldehid 3 fosfat sampai menjadi pirufat itu menghasilkan 2 ATP, 2 molekul ATP. Nah, sementara di sini ini ada 2 gliseraldehid 3 fosfat. Jadi proses glikolisis ini total menghasilkan 4 ATP. Namun dari 4 ATP itu kita udah utang 2 ATP di awal nih, yang untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Nah, jadi bersihnya ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis 1 molekul glukosa itu adalah 2 molekul ATP. Nah, selanjutnya, tadi kan glukosa itu, glikolisis itu terjadi di sitosol. Nah, sementara proses selanjutnya, respirasi seluler selanjutnya itu terjadi di dalam mitokondria. Nah, untuk memindahkan atau mentranspor si pirufat ini ke dalam mitokondria, ini ada transport protein yang ada di membran mitokondria. Jadi, pertemuan kemarin kita udah bahas ya, kalau misalnya membran sel itu banyak terdapat protein-protein yang berfungsi sebagai enzim. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai protein transport. Nah, di sini salah satunya transport protein itu ini. Nah, jadi transport protein ini akan membawa pirufat ke dalam mitokondria. Ketika proses pembawaan pirufat ke dalam mitokondria ini, dilepaskanlah 1 gugus ke atom karbon dari pirufat ini menjadi karbon dioksida. Lalu di sini ada juga hidrogen yang ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH plus H+, jadi ada 2 atom hidrogen yang ditangkap di sini. Nah, jadilah lalu masuk koenzim A, jadilah di sini asetil koenzim A. Jadi ada 2 atom karbon, 1 atom S, lalu ada koenzim A di sini, dan dia juga menghasilkan, ini perlu dicatat ya, menghasilkan NADH plus H+, karena NADH plus H+ ini yang merupakan carrier elektron yang nantinya akan diubah menjadi energi atau ATP. Lalu ini adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Setelah berubah menjadi asetil-CoA, tadi atom karbonnya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Ini panjang ya prosesnya. Jadi asetil-CoA ini pertama-tama diubah dulu menjadi sitrat dengan cara melepaskan gugus CoA-nya dan dia berikatan dengan oksaloasetat. Lalu sitrat ini mengeluarkan H2O, masuk lagi H2O menjadi isositrat. Jadi berubah isomernya jadi isositrat. Lalu isositrat ini melepaskan hidrogen dan karbon dioksida berubah menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat kemudian mengikat koenzim A menjadi suksinil CoA. Lalu suksinil CoA ini melepaskan koenzim A-nya, dan di sini ketika dia melepaskan koenzim A, dia juga mengubah GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Yang GTP ini kemudian akan dilepaskan lagi fosfatnya, ditangkap oleh adenosin difosfat menghasilkan 1 ATP atau adenosin trifosfat. Ini perubahan suksinil CoA menjadi suksinat ini, kemudian suksinat diubah lagi menjadi fumarat bentuknya.
ketika berubah menjadi fumarat, suksinat ini melepaskan 2 hidrogen ya. Hidrogennya ditangkap oleh FAD. FAD menangkap hidrogen menjadi FADH2. Kemudian suksinatnya berubah menjadi molekul fumarat. Nah, fumarat ini menangkap H2O atau air berubah menjadi malat, dan malat ini kemudian melepaskan 2 hidrogen menjadi oksaloasetat, dan 2 hidrogen ini ditangkap oleh NAD+, molekul NAD+ menjadi NADH+, H+. Nah, untuk 1 kali siklus Krebs ini dihasilkan 2 karbon dioksida, ini kita bisa hitung ya, 1, 2 karbon dioksida, 3 NADH, 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Namun perlu kita ingat bahwa 1 molekul glukosa itu bisa menjadi 2 molekul asetil-CoA ya. Jadi karena 1 molekul glukosa itu bisa diubah menjadi 2 molekul asetil-CoA, jadi 1 molekul glukosa itu muterin siklus Krebs ini 2 kali. Gitu. Jadi hasil yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa ini dikali 2, jadi 4 karbon dioksida, 6 NADH2, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, lalu NADH dan FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs tadi merupakan bahan bakar untuk aktivasi transport elektron. Jadi ini adalah membran dalam mitokondria. Di dalam membran dalam mitokondria ini ada protein kompleks. Protein kompleks ini yang nantinya akan menjadi pompa elektron. Yang pompa elektron ini gunanya adalah untuk memotori atau menggerakkan enzim ATP sintase. Enzim ATP sintase inilah yang nantinya akan mengubah adenosin difosfat plus fosfat menjadi ATP, adenosin trifosfat. Jadi ADP plus P ini akan diubah menjadi ATP oleh enzim ini, ATP sintase. Nah, untuk mengaktifasi ATP sintase diperlukan siapa? Diperlukan ini hidrogen ya, diperlukan hidrogen. Jadi diperlukan elektron dalam bentuk H+. Nah, elektron dalam bentuk H+ ini bisa terpompa ke intramembran space atau lokasi tempat intramembran ini dari matriks mitokondria dengan menggunakan NADH dan FADH2. Jadi bahan bakarnya NADH dan FADH2. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita lihat jalur molekul NADH dulu. NADH ini masuk mengaktifasi protein kompleks yang pertama. Ketika dia mengaktifasi protein kompleks yang pertama, nanti di sini ada 1 elektron H+ yang nyebrang ke intramembran space. Kemudian dia mengaktifasi protein kompleks nomor 3, yang ini juga akan mengakibatkan 1 molekul H+ nyebrang ke intramembran space. Lalu dia melalui mobile electron carrier mengaktifasi elektron yang nomor 4. Nah, di sini elektron yang nomor 4 diaktifasi ini juga mengakibatkan 1 elektron H+ untuk nyebrang ke ruang intramembran dari mitokondria. Nah, di sini berarti total ada 3 atom H+ yang dipompa oleh 1 NADH untuk pindah dari matriks mitokondria ke ruang antarmembran. Nah, dari 3 elektron H+ ini, nanti 3-3-nya akan mengaktifasi enzim ATP sintase. Untuk aktivasi enzim ATP sintase itu cuma butuh 1 elektron H+ ya. Jadi karena NADH tadi bisa pompa 3 elektron, maka 1 molekul NADH ini akan menghasilkan kira-kira 3 ATP karena dia memompa 3 atom H tadi. Nah, kalau untuk molekul FADH2 ketika dia berubah menjadi FAD, di sini yang diaktifasi adalah protein kompleks yang nomor 2. Ketika dia mengaktifasi protein kompleks yang nomor 2, dia akan mengaktifasi mobile electron carrier, mengaktifasi protein kompleks yang nomor 3, dan di sini baru nih dipompa 1 elektron H+ dari matriks mitokondria menuju ruang intramembran. Lalu dia juga akan mengaktifasi protein kompleks yang nomor 4, sehingga di sini dipompa juga 1 elektron H+. Jadi 1 molekul FADH ini hanya memompa 2 elektron. Makanya 1 molekul FADH2 itu menghasilkan 2 ATP. Karena 1 elektron itu nanti akan mengaktifasi
ATP sintase sekali yang menghasilkan satu kali reaksi adenosin difosfat plus fosfat menjadi adenosin trifosfat gitu. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa lihat ya total energi yang dihasilkan ya. Jadi kalau dalam proses ini ya glikolisis ini dihasilkan 2 ATP. Kemudian proses ini glikolisis ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, ini 2 NADH ini bisa tetap ada di sitosol, bisa juga masuk ke dalam ruang mitokondria melalui elektron shuttle di sini. Nah, jadi kemudian glikolisis menghasilkan pirufat, pirufat masuk ke dalam mitokondria melalui membran mitokondria menjadi asetil koenzim A masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat menghasilkan 2 ATP dan kemudian di oksidatif fosforilasi oksidatif dan kemiosmosis ini dihasilkan kira-kira sekitar 26 atau 28 ATP tergantung kalau misalnya kita tambahkan 2 NADH yang dari glikolisis masuk ke dalam mitokondria, maka kita punya 28 ATP, jadi per satu glukosa bisa menghasilkan 32 ATP. Namun apabila ini tidak masuk ke dalam membran ke dalam mitokondria, maka kita hanya memperoleh 30 ATP dari satu molekul glukosa. Itu kira-kira ya. Nah, bagaimana jika kita nggak punya glukosa nih? Contoh misalnya lagi puasa kan glukosanya rendah gula darahnya. Maka energi atau ATP itu bisa digantikan dengan protein dan lemak. Jadi protein ini seperti kita ketahui ya, dia dipecah di dalam tubuh menjadi asam amino. Asam amino ini nanti akan dilepaskan molekul NH3-nya, diubah menjadi pirufat, asetil-CoA, atau oksalasetat yang bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat dan mengalami fosforilasi oksidatif. Kemudian untuk lemak ini kan kita dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol itu akan diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat, jadi dia tinggal ditambahin gugus fosfat jadi gliseraldehyde 3 fosfat. Kemudian mengikuti proses glikolisis lanjut ke dekarboksilasi oksidatif, lalu masuk ke siklus asam sitrat dan mengalami fosforilasi oksidatif. Sama ya. Kemudian untuk asam lemak juga sama, tapi asam lemak itu diubah menjadi asetil koenzim A dalam proses yang namanya beta oksidase. Jadi asam lemak mengalami proses beta oksidase, menghasilkan asetil koenzim A, menghasilkan asam sitrat dan menghasilkan fosforilasi oksidatif. Gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini mungkin cukup sekian materi respirasi seluler yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya di forum diskusi dan tanya jawab yang ada di Siakadu dan di Vivas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.